Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk memiliki wawasan kebangsaan yang baik, diperlukan pengetahuan tentang sejarah pergerakan nasional. Terdapat beberapa poin penting dalam sejarah pergerakan nasional, hingga akhirnya terbentuk 4 konsensus dasar sebagai alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebanggaan bangsa Indonesia, yakni bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Adapun beberapa poin penting dalam sejarah pergerakan tersebut adalah terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 yang melatar belakangi penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Diadakannya Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, menjadi saksi sejarah dilantunkannya lagu Indonesia Raya untuk kali pertama secara instrumental, sekaligus melatar belakangi penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda, serta detik-detik proklamasi yang diawali dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, diikuti dengan penculikan Soekarno-Hatta oleh para pemuda, dan berujung pada puncak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai peristiwa sejarah yang telah disebutkan tadi menunjukkan adanya sikap dan perilaku bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari berbagai ancaman. Adapun ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan agar potensi ancaman tidak menjelma menjadi ancaman. Kesadaran bela negara dapat tumbuh dari pemahaman dan pengaplikasian nilai-nilai bela negara yang terdiri atas cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Video ini menitikberatkan pada salah satu nilai bela negara, yakni cinta tanah air yang menjiwai kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Adapun nilai cinta tanah air memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Serta yang keenam, menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Cinta tanah air juga termasuk dalam salah satu butir Pancasila, yakni Sila Persatuan Indonesia, sama seperti komponen bela negara lainnya. Cinta tanah air sebagai salah satu nilai dari bela negara diusahakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nilai cinta tanah air di lingkungan tempat tinggal dapat diwujud nyatakan melalui berbagai hal seperti
mendahulukan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi, menjaga nama baik dan kerukunan antar anggota keluarga, bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi dengan setiap anggota keluarga, menggunakan barang habis pakai dan barang tidak habis pakai yang merupakan produk dalam negeri untuk kebutuhan rumah tangga, menghormati tetangga, dan menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap berbagai kegiatan peribadatan yang dilaksanakan. Kemudian, memberikan bantuan kepada tetangga yang mengalami musibah, baik secara moral maupun material. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa atau ketua RT, ikut melaksanakan kegiatan gotong royong guna menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan warga seperti siskamling, dan yang tak kalah penting adalah turut mempelajari budaya yang diperoleh secara turun-temurun dalam rangka melestarikan khazanah budaya bangsa. Tidak hanya di lingkungan tempat tinggal, nilai cinta tanah air juga dapat diterapkan di lingkungan sekolah melalui sikap dan perilaku seperti menaati peraturan yang berlaku, turut serta mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara lantang, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekolah, giat mempelajari sejarah dan menghargai perjuangan para pahlawan kemerdekaan, belajar dengan sungguh dan menorehkan prestasi baik akademik maupun non-akademik, aktif mengikuti kegiatan di luar jam belajar seperti ekstrakurikuler, berpartisipasi dalam pemilihan perangkat kelas sebagai wujud musyawarah, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan kepercayaan maupun status sosial, dan tentunya menjaga nama baik alma mater. Cinta tanah air dapat diwujudkan di lingkungan kerja melalui beberapa sikap dan perilaku. Contoh, yang pertama, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dari pimpinan. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu dalam bekerja. Yang ketiga, berprestasi dalam bidang yang digeluti. Yang keempat, tidak melakukan penyalahgunaan jabatan. Yang kelima, tidak korupsi. Yang keenam, menghargai rekan kerja satu sama lain meski berbeda latar belakang. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan kerja. Kemudian, dalam lingkungan masyarakat secara umum, beberapa contoh wujud nyata cinta tanah air adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Yang kedua, mampu menjaga nama baik bangsa Indonesia. Ketiga, mengikuti aturan hukum yang sudah ditetapkan. Keempat, taat membayar pajak. Kelima, tidak membuang sampah sembarangan ataupun mengotori lingkungan. Keenam, menjaga fasilitas umum. Ketujuh, menciptakan kerukunan dalam masyarakat yang beragam. Kedelapan, melestarikan keragaman budaya Indonesia. Kesembilan, menghargai perbedaan satu sama lain. Dan yang ke-10, terakhir, menggunakan hak suara dalam pilkada dan pemilu. Ingat, dalam era reformasi ini, bela negara bukan lagi dilakukan dengan perjuangan melawan penjajah, melainkan dengan mewujudkan kecintaan kita terhadap tanah air dalam sikap dan perilaku dimanapun kita berada. Bangga berbangsa dan bernegara dimulai dari sendiri. Jayalah negeriku, majulah bangsaku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal